Halo semua, perkenalkan nama saya Jessica dan saya berasal dari Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram alir pembuatan Na2CO3 secara solvay. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai Na2CO3. Na2CO3 atau yang disebut juga dengan soda abu merupakan bahan lunak yang larut dalam air dingin, di mana tingkat kelarutannya mencapai 30% dari berat larutan tersebut. Na2CO3 ini memiliki berat molekul sebesar 106 gram per mol, bentuknya kristal, berwarna putih, bersifat menyerap udara, dan juga memiliki berat densitas sebesar 2,54 gram per mililiter. Terdapat berbagai macam cara untuk membuat Na2CO3 ini, salah satunya dengan proses solvay. Proses solvay atau yang dikenal juga dengan proses soda amonia merupakan proses yang menggunakan NaCl dan juga CaCO3 sebagai bahan baku utamanya. Selain itu digunakan juga larutan amonia untuk reaksi reagen dan juga produk samping yang dihasilkan pada proses ini berupa CaCl2. Terdapat beberapa keunggulan proses solvay dibandingkan proses lainnya, yaitu memiliki biaya perawatan yang rendah, dampak lingkungan yang dihasilkan cukup kecil, dan juga tingkat kemurnian dari bahan yang dihasilkan mencapai 99,6%. Nah, untuk lebih paham mengenai diagram alir pembuatan Na2CO3 secara solvay, simak video berikut ini ya. Proses pembuatan Na2CO3 akan dibahas terlebih dahulu pada diagram alir bagian bawah. Proses pertama diawali dengan mereaksikan CaCO3 atau kapur dengan C atau karbon di dalam tungku kapur, sehingga terjadi reaksi CaCO3 ditambah C menghasilkan CO2 dan CaO. Gas CO2 hasil dari reaksi tersebut akan dialirkan menuju kompresor sebagai bahan baku proses, sedangkan CaO akan dialirkan menuju slaker dan ditambahkan dengan air untuk menghasilkan bubur kapur atau CaOH 2 kali yang akan dikirimkan ke tangki NH3. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram alir pada bagian atas. Proses pertama pada diagram alir bagian atas diawali dengan mengalirkan larutan garam murni atau NaCl ke menara pengamoniakan bersama NH3 dan CO2. Reaksi yang terjadi pada menara pengamoniakan adalah NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4OH. Dari menara pengamoniakan diperoleh NH4OH, CO2, dan NaCl yang kemudian dialirkan menuju menara pengkarbonatan. Di menara pengkarbonatan terjadi reaksi NaCl ditambah NH4OH ditambah CO2 menghasilkan NaHCO3 dan NH4Cl. Kedua zat yang dihasilkan pada menara pengkarbonatan kemudian dialirkan ke saringan putar atau rotary filter untuk memisahkan kedua zat tersebut. Hasil samping dari proses pemisahan tersebut adalah NH4Cl yang akan dialirkan menuju tangki NH3, di mana NH4Cl tersebut akan bereaksi dengan bubur kapur sehingga terjadi reaksi 2NH4Cl ditambah CaOH 2 kali menjadi 2NH3 ditambah CaCl2 ditambah 2H2O. Produk CaCl2 yang dihasilkan merupakan produk sampingan, sedangkan produk NH3 yang dihasilkan akan dialirkan menuju menara pengamoniakan sebagai bahan baku. Sedangkan produk utama pada proses pemisahan rotary filter berupa NaHCO3 akan dialirkan menuju kalsinator untuk dilakukan proses kalsinasi. Hasil samping dari proses kalsinasi adalah CO2 dan NH3. CO2 akan dialirkan menuju kompresor dan NH3 akan dialirkan menuju tangki NH3. Sedangkan untuk hasil utama pada proses kalsinasi berupa Na2CO3 panas. Na2CO3 panas ini akan dialirkan menuju pendingin air untuk didinginkan. Setelah melewati pendingin air, Na2CO3 atau soda abu telah siap untuk digunakan. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya mengenai diagram alir pembuatan Na2CO3 proses solvay. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!